Undang-Undang Cipta Kerja itu penipuan terbesar terhadap konstitusi kita. Jadi kalau menyadari, semua paslon, partai politik menyadari itu adalah satu kesalahan besar, harusnya tercerminkan secara jelas di dokumen visi misi setiap paslon. Coba di tracking, ada nggak satu janji yang menyatakan bahwa harus melakukan perombakan terhadap seluruh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bernama Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh turunan PP, Perpres yang telah dilahirkan. Itu jumlahnya luar biasa. Kita sampai bingung dengan nomornya. Ketika tahun baru aja Perpres apa lagi lahir lagi. Ketika sudah ada putusan MK, lahir lagi Perpres Bank Tanah, lahir lagi PP penambahan modal bank tanah. Jadi kita pusing di gerakan masyarakat sipil. Sayangnya memang tidak ada paslon yang berani menyatakan secara jelas sikap politiknya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Yang tidak hanya membahayakan kaum buruh, petani, nelayan, perempuan, sistem pendidikan, dan seterusnya, sistem pangan. Nah artinya memang ini perlu ada penyikapan yang jelas secara politik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Apalagi tadi misalnya Bang Boni bilang bahwa PDIP itu sangat, ya tentu secara kesejarahan sangat lekat karena Undang-Undang Pokok Agraria ini kan legacy dari pemerintahan Presiden Soekarno. Yang pada waktu itu punya semangat bahwa reform pertama kali yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah memulihkan situasi agraria Indonesia pasca 350 tahun dijajah kolonial Belanda. Nah artinya harusnya cukup sangat marah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja karena ini adalah bentuk terkonkret pengkhianatan terhadap konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria. Semuanya dihajar, orientasinya betul-betul liberalistik dan kapitalistik, makin liberal. Artinya memang kita menginginkan ada sikap yang jelas, termasuk tentu nanti kepada parlemen yang baru terpilih. Itu yang pertama soal Undang-Undang Cipta Kerja. Nah yang kedua soal tadi dari Bang Willy ya, Kompas. Soal konflik agraria. Nah problemnya adalah yang kita lihat setiap rezim pemerintahan itu selalu bilang bahwa ini warisan Orde Baru. Lalu nanti rezim reformasi. Lalu nanti setiap presiden ini legasinya Pak SBY, bukan di zaman saya. Lalu nanti presiden terpilih akan bilang ini di zaman Pak Jokowi, zaman SBY dan seterusnya. Jadi kapan masalah-masalah agraria ini akan dituntaskan? Karena konflik-konflik agraria yang lahir sejak warisan zaman Belanda diteruskan sampai Orde Baru, kemudian sampai dengan masa reformasi, ini makin terakumulasi. Dan banyak yang istilahnya itu menjadi semacam manifest laten gitu, tersembunyi tapi setiap saat ketika ada pemicunya itu akan meledak menjadi ledakan konflik agraria yang makin meluas bahkan bisa multidimensi. Jadi konflik antar etnis, konflik horizontal, buruh kebun diadu domba dengan petani atau masyarakat adat yang diusir dan seterusnya. Jadi makin multidimensi problemnya. Sehingga memang itulah kenapa kita butuh proses penyelesaian konflik agraria yang terintegrasi dengan pelaksanaan reforma agraria. Jadi sejak awal sebenarnya Badan Otorita Reforma Agraria atau apapun lembaga yang dipimpin oleh presiden ke depan itu harus dalam konteks mengadres konflik-konflik agraria yang sifatnya tadi sudah kronis, akut dan tidak kunjung dituntaskan, termasuk konflik-konflik agraria baru, Mas Willy. Jadi itulah kenapa sebenarnya agenda RA itu harusnya sifatnya ad hoc kelembagaannya. Jadi sementara. Nah sampai dengan sekarang kalau kita lihat visi misi nggak ada yang berani meluruskan agenda RA bahwa agenda RA itu harus punya time frame yang jelas. Misalnya kalau kita ngambil contoh Pak Jokowi, janji 9 juta hektar. Nggak ada time frame yang jelas, 9 juta itu mau dicapai sampai kapan. Reforma agraria itu harus punya time frame. Negara-negara seperti Filipina misalnya, dengan comprehensive agrarian reformnya, dia punya target waktu. Ketika waktunya habis dan butuh sisa waktu untuk menuntaskan, maka dia pergi ke parlemen. Minta parlemen memperpanjang untuk dia mencapai janjinya itu. Jadi betul-betul diurus secara komprehensif dan memang
tempatnya adalah selevel undang-undang. Nah, konflik agraria itu kalau tidak kunjung dituntaskan, justru akan makin terakumulasi dan makin kompleks. Saya ambil contoh kasus Batu Lawang, Desa Batu Lawang Cianjur. Konflik agraria sejak zaman Orde Baru, berhadap-hadapan dengan PT MPM. Nah, konfliknya nggak kelar, mereka sudah menjadi kampung, desa definitif, tanah pertanian produktif, subur sekali. Tiba-tiba nggak kelar dengan HGU PT MPM yang sudah expired, datang patok-patok bank tanah. Hasil UUCK. Jadi di satu spot lokasi konflik agraria yang tadi yang sudah laten, yang sudah lama, yang sudah kronis, nambah nih aktor yang menambah root konflik agraria karena nggak ada satupun presiden yang mau menuntaskan konflik agraria yang lama sehingga dia bisa bermetamorfosa menjadi jenis-jenis konflik agraria yang makin rumit. Aktor yang berhadapan-hadapan dengan petaninya, masyarakat adatnya makin banyak. Ya ada si HGU swasta yang sudah expired, nggak punya landasan hukum lagi, tapi tetap ada klaimnya, pemerintah nggak mau kunjung redistribusikan, kemudian tiba-tiba ada patok-patok atau pelang-pelang bank tanah yang masuk ke kampung lalu menyatakan ini adalah HPL bank tanah. Tanpa ada informasi, tanpa ada konsultasi, tanpa ada persetujuan. Kemudian lalu dibilang lagi, 50 hektar akan diambil untuk Densus 88. Makin rumit di dalam satu situs konflik agraria. Sehingga memang nggak bisa ini pemerintah terus-menerus menyalahkan presiden lampau gitu. Karena kalau enggak lantas akumulasi konflik ini akan semacam apa? Karena carut-marut konflik agraria makin parah. Nah sehingga memang menurut kami di KPA dan tentu ini menjadi aspirasi dari banyak organisasi-organisasi tani, organisasi masyarakat adat, orang miskin yang nggak bertanah, buruh tani, memang pada akhirnya kita betul-betul ingin mencari presiden yang berani menjalankan reforma agraria. Dan dia harus punya political will yang kuat. Kalau memang mau kembali ke UU-PA, nyatakan itu kembali ke UU-PA, kembali ke konstitusi kita, bukan ke Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sedikit disclaimer aja Bang Boni, dokumen yang kami review adalah memang dokumen yang diserahkan secara resmi oleh para paslon yang ada di websitenya KPU RI. Beberapa waktu lalu, sekitar 2 minggu lalu, kami juga diundang oleh TPN Ganjar Mahfud untuk memberikan masukan. Selain dari tim Anies misalnya. Kami memberikan masukan, ini loh kekurangannya. Dan kalau memang ada dokumen pelengkap, ya kita akan ngambilnya yang resmi. Kalau dokumen pelengkap itu ada, memang penting publik tahu sehingga publik sebenarnya lebih aware bahwa agenda RA-nya tidak sesempit atau seringkas yang ada di dokumen utamanya. Karena kalau tadi mendengarkan janji RA-nya Pak Ganjar Mahfud, sebenarnya itu keren banget loh Bang Buni, itu UU-PA banget, marahin banget. Cuman kenapa yang diambil di dokumen utama kok redistribusi tanah dan sertifikasi tanah? Padahal tadi yang soal mengambil alih konsesi, kembali ke UU-PA itu fundamental banget untuk disampaikan dinyatakan di dalam dokumen utama. Nah di sisi lain saya pikir begini, tadi Mas Bimo ya, soal omnibus agraria. Sebenarnya sejak masa reformasi mandat, bahasanya nggak pakai omnibus agraria, tapi namanya TAP MPR 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Itu sudah dimandatkan kepada Presiden dan DPR RI pada saat itu segera lakukan harmonisasi penyelarasan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dan sumber daya alam. Jadi mandat Omnibus Law versi reformasi, versi TAP MPR 9 untuk agenda reforma agraria itu sudah ada mandatnya, tapi sayangnya itu nggak dijalankan. Apalagi sekarang kan MPR-nya udah nggak punya power lagi. Nah sehingga yang perlu kita dorong adalah memang perubahan fundamental dan memang reforma agraria itu seperti jalan sepi Mas Willy. Jalan sepi karena nggak gampang, ditakutin, sering dibilang komunis, sering dibilang anti pembangunan, sering dibilang pembalak hutan, perusak alam, padahal ini hak konstitusional. Jadi kalau misalnya kita di petani-petani, banyak masyarakat adat, banyak yang menolak, kami nggak mau perhutanan sosial.
Karena ini kampung kami. Rempang itu sebelum zaman kemerdekaan. Rakyat penunggu di Sumatera Utara itu sejak zaman sebelum merdeka, mereka sudah menempati tanah di wilayah rakyat penunggu itu. Berhadapan dengan PTPN puluhan tahun sampai bergenerasi. Enggak kunjung dituntaskan juga gitu loh. Nah, sehingga memang akar masalah konflik agraria itu harus dibongkar dan harus menjadi perspektif atau perubahan paradigmatik. Jadi ini bukan pekerjaan teknis mata, bahwa teknis itu perlu makin clear jelas iya, tapi kalau paradigmanya masih tidak ada perubahan, maka menurut saya ini adalah momentum penting transisi politik 2024 itu, ayo konkret dong, kalau mau betul-betul jalankan reforma agraria jangan cuman jadi pasar politiknya aja untuk menggait suara-suara kantung-kantung petani, nelayan, buruh tani, penggarap, perempuan di pedesaan. Tapi betul-betul memang betul mau menjalankan reforma agraria. Mungkin itu respon dari saya. Menurut saya perlu segera serius ya, karena prinsip saya begini, kemarin menarik sebenarnya perdebatan yang beberapa waktu lalu yang selalu mengangkat soal konsesi HGU. Menurut saya itu bukan jokes yang apa ya, yang boleh dipertontonkan seperti itu, karena banyak rakyat itu berhadapan-hadapan dengan HGU di banyak tempat. Jadi kalau dibilang HGU kurang lebih 500.000 hektar itu hal yang wajar untuk segelintir elit, itulah penyebab konflik agraria dan penyebab konflik ketimpangan yang utama. Jadi bukan soal saling lempar kritik tapi nggak ada solusi gitu loh. Kalau memang mau reform yang dijalankan, kembalikan tanah-tanah itu. Karena HGU semacam itu atau HTI atau iup tambang itu menjadi penyebab konflik agraria struktural dan ketimpangan yang sangat angkut di Indonesia. Jadi ayo reform yang serius. Kalau enggak ya bisa jadi kita akan seperti 9 tahun terakhir ini. Undang-undang cipta kerja aja harus berapa kali kita ketemu parlemen, harus berapa kali demo, lalu bilang ini melanggar konstitusi loh, ini melanggar UU PA loh, ini akan bahayakan petani, buruh, nelayan, tapi kok kami nggak dilibatkan? Yang dilibatkan Kadin, yang dilibatkan pengusaha-pengusaha. Tapi namanya penciptaan lapangan kerja, itu kan penyesatan regulasi ya. Jadi menurut saya penting ke depan itu mari jadikan agenda reforma agraria itu betul-betul sebagai usaha negara untuk merombak struktur penguasaan tanah di Indonesia yang semakin timpang dan semakin akut. Demikian Mbak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.